Assalamualaikum, salam dari Dubai, kota kosmopolitan di Timur Tengah yang membuat saya tak henti berdecak kagum. Saya sedang berada di ketinggian 170 meter dan siap meluncur di antara gedung-gedung. This is my first time doing this, zip lining through the buildings in Dubai, dan Dubai memang gak pernah ngebosenin, selalu menawarkan sesuatu yang baru dan saya akan mencoba ini pertama kalinya khusus buat Anda di rumah. Menjelajah dengan kecepatan maksimum 80 km per jam dengan jarak 1 km seperti burung yang sedang menukik tajam. Akhirnya dalam 45 detik saja saya sudah sampai sini, padahal jaraknya 1 km. Seru banget, emang Dubai ini wah banget deh dalam hal memanjakan wisatawannya. Ini keren banget, keren banget. Jadi setelah turun, kita ditanyain gimana testimoninya setelah meluncur lagi. Melegakan. How was your experience? Alhamdulillah, thank you so much for giving me this experience because it was so much fun, but I think this is too fast and slower for me. So for the start, it's really scary, but after that, you will see. You have to try it. Tapi, saya datang ke Dubai bukan untuk bersenang-senang. Saya ingin tahu seperti apa kehidupan umat muslim di Uni Emirat Arab. Negeri dengan 7 emirat ini dihuni oleh 8 juta orang pendatang dan 2 juta penduduk lokal atau Emirati. Tak heran, meski saya ada di Jazirah Arab, suasananya sungguh berbeda. Sangat modern dan multikultur. Pria dan wanita Emirati mengenakan baju tradisional, yaitu top atau gamis panjang berwarna cerah untuk pria dan abaya gelap untuk wanita. Namun bukan berarti cara berpakaian ini membatasi kreativitas dan daya beli mereka. Welcome to Pray a Cover Buyer's Lane, a modest revolution by Islamic Fashion Design Council Uni Emirat Arab. Kenapa sih modest fashion ini sangat digaungkan? Karena ternyata angka belanja muslim dunia terhadap fashion modest ini sudah mencapai 3,7 triliun rupiah. Dan di tahun 2018 diperkirakan angkanya meningkat jadi 4,4 triliun rupiah. Nah, untuk fashion show malam ini digadang-gadangkan akan menjadi fashion show yang paling revolusioner dan juga mutakhir. Seperti apa? Nah, kita menunggu dulu nih jam 7 malam. Waktunya fashion show, sekarang saya mau keliling dulu, ketemu 30 desainer dan juga melihat seperti apa desain mereka. Yuk. Modest fashion atau gaya busana sopan sangat dilirik oleh peminat fashion dunia. Tak hanya untuk umat muslim ya, modest fashion disukai karena menampilkan gaya berpakaian yang elegan dan high class. Di Fashion Week Dubai kali ini, ada sederet desainer yang hadir. Tak hanya dari Dubai, namun juga dari London, Paris, hingga Indonesia. Serunya di Dubai Fashion Week, pengunjung bisa langsung berinteraksi dengan para perancang busana sambil melihat langsung produknya. Mulai dari baju formal, casual, hingga busana olahraga untuk muslimah. Seperti brand sportwear dari Inggris ini yang menawarkan baju olahraga ramah bagi muslimah. Nah, kalau yang ini adalah Yasmin, desainer dari Under Wrap.
from the UK. Yes. Can you tell me something about your design? So basically, Under Wraps is organic sportswear. They are sweat resistant. Okay. They are breathable. They're ideal for sportswear. So when girls are working out, they have like moisture control. Bukan cuma memikirkan pola busananya yang ramah bagi muslimah, Yasmin maju satu langkah. Ia memilih bahan yang nyaman digunakan walaupun seluruh permukaan kulit tertutup. Kalau desainer yang satu ini menghadirkan koleksi formal dengan dominasi warna hitam putih. Tapi ada kisah menarik di balik pembuatan produknya. Ini adalah hasil buatan tangan pengungsi Amerika. My name is Shahla Asali and I'm from Chicago, called Blue Meets Blue, and we're an ethical humanitarian luxury clothing line. We employ refugees in the U.S. to work on our clothing. A lot of our stuff is beaded or embroidered, or also a lot of it is handmade and hand-stitched. So we want them to use their skill set. Many of them used to be seamstresses in their home country, and they're coming to the United States and they're starting all over. Subhanallah ya, semangat inspiratif dari desainer asal Amerika ini. Gimana? Bagus-bagus ya desainnya. Nah, sekarang saya udah lihat dari jauh nih ada desain yang kayaknya menarik mata, etnik, batik, songket, pasti dari Indonesia. Halo Mbak Jessica ya? Iya. Nadila Mbak. Baik. Iya Nadila. Gimana nih rasanya seorang dari Indonesia bisa tampil di Modest Fashion by Dubai? Wow, itu yang pasti luar biasa banget. Akhirnya kita membawa nama Indonesia di kancah internasional di Dubai lagi kan. Saya sangat bangga ada desainer dari Indonesia loh yang ikut berpartisipasi dalam ajang Dubai Modest Fashion Week. Batik dan kain etnik ala Trun Bali bisa dilihat oleh masyarakat dunia. Ya, fashion show kali ini diharapkan menjadi terobosan dalam dunia fashion, menawarkan hal yang berbeda. Tak hanya menampilkan model catwalk yang memeragakan busana, tapi juga ditambah dengan kecanggihan teknologi. We came up with some new strategies. We've first and foremost, you can see there's no catwalk here. We've done away with the catwalk. We're using projection mapping and high definition technology. That's just a start. We have a few more plans for the future events. Wah, jadi makin gak sabar ya, karena namanya Fashion Week, maka acara ini diselenggarakan selama 1 minggu di sebuah pusat perbelanjaan di Dubai. Tepat jam 7 acara dibuka. Dan ya, saya merasakan hal yang berbeda. Jika biasanya fashion show diadakan tertutup untuk kalangan tertentu, di Modest Fashion kali ini semua orang bisa melihat dan menilai. Sembari melihat model yang memeragakan busana, saya bisa menikmati video profil clothing line di layar yang cukup besar. Wah, benar-benar sebuah kemajuan yang inspiratif dalam industri fashion dunia. Alhamdulillah, banyak hal dan momen penting yang saya dapatkan saat bertandang ke Uni Emirat Arab. Sayang rasanya jika kesempatan ini tidak didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video dan mengunggahnya ke media sosial, agar teman-teman dan keluarga tahu bagaimana keindahan dan serunya Dubai. Berada jauh dari rumah dan di bulan Ramadan, tak berarti lupa dengan olahraga ya. Sisakan waktu untuk melemaskan otot serta mengeluarkan keringat, agar tubuh tetap segar dan semangat. Nah, gimana kalau kita lari dari Burj Khalifa hingga area Dubai Marina? Hah,
benar sekali. Meski lagi di negeri orang, kita nggak boleh ada alasan untuk nggak berolahraga. Walaupun itu lagi bulan Ramadan, kita lagi berpuasa, justru kita harus menyimpan energi atau menyisihkannya untuk berolahraga. Karena ternyata berolahraga saat berpuasa justru dapat menambah kita menjadi lebih semangat. Nah, kenapa saya olahraga di sini? Karena di area Dubai Marina ini saya punya janji ketemu dengan seorang muslimah yang sangat inspiratif. Dia punya list pencapaian yang sangat panjang. Nah, sambil menunggu, saya akan pemanasan dulu karena saya nggak mau kalah dari dia. Lanjut ya, pemanasan dulu sekitar 5 menit sembari menunggu Manal. I'm coming on a bike, so I'm just it might take longer than I should, but I should be arriving in like 15 minutes now. So take care, Manal, and there she is riding her bike. Ya, Manal, hati-hati di jalan ya. Saya tunggu di sini. Nah, itu dia Manal. Yay! Manal, be careful. Slowly, I'm here. Be slow. Hey. Hi, don't play phone. How are you? So sorry I'm late. It's alright. How are you? You look so pretty. Thank you, you too. How are you? كيف حالك؟ I like my أختي. Oh wow, that's so beautiful. Okay, wait. Okay. So these amazing people wait, I'm gonna fall off my bike. Hello, I'm from Indonesia. Are you from Indonesia? Yes. Oh, wow. And We speaking are Arabic? going to, yeah, a little bit. قليلا. Qalila. Ma ismuki? اسمي ناديلا. Perfect. You're done, girl. Yeah. Perfect. Hi, So can you everyone. say hi to my friend in Hi, Indonesia? everyone. Hi, Indonesia. Shit, I think I'm very loud. 'cause No, there's that's alright. zero. That's alright. Okay, That's cool. alright. I love Indonesia. I haven't been, but I know this year I might come. I have a feeling, Okay, okay. big feeling. Huh? But it's so yes, really. Kok jadi saya naik sepeda sih? You're good. You're good. Ini dia nih, Manal Rostom, seorang atlet muslimah kelahiran Mesir yang kini menjadi pelatih olahraga di Dubai. So you are the first hijabi featured by Nike. Yeah, That's right. worldwide sportswear brand. I should say know. that. So how do you feel? So it's a big honor, and only girls who cover will understand what it means, you know, and how profound it is as an achievement, as an accomplishment as well for a hijabi girl to make headlines like this. So alhamdulillah. Manal sudah giat berolahraga sejak remaja. Hingga kini ia sudah mendaki 9 gunung dan ikut puluhan ajang maraton di dunia. Sekarang saya mau ikut menu latihan singkatnya Manal nih. Boleh dicatat juga ya untuk berolahraga di rumah. Mudah kok, hanya berganti gerakan setiap 30 detik. Pertama adalah squat, alias jongkok hingga lutut membentuk 90 derajat. Lalu lanjas kaki kanan dan kaki kiri. Ternyata cukup melelahkan ya. Nah, untuk olahraga di bulan Ramadan, lakukan 10 menit sebelum berbuka puasa, agar cairan tubuh tetap tercukupi usai berolahraga. Masih belum cukup, Manal pun menantang saya berlari. Wah, kalau ini sih saya sudah pasti kalah nih. Okay, she needs to rest a little bit, and then I'll do a small video. Kita workout cuma 5 menit aja bikin capek. And I also sometimes just depends on where I'm going. Untuk berolahraga, Manal memilih untuk mengenakan hijab bentuk pashmina. Tentunya dengan dalaman hijab agar tidak licin saat dikenakan. Jadi sekarang saya akan menantang Manal untuk menggunakan hijab. Siapa yang lebih cepat dan siapa yang paling bagus? Are you ready, Manal? I'm Do you ready. understand what I'm saying? No. So I'm gonna challenge you to Okay. wear the hijab. Okay. Who is faster and better? Okay. Cool. All right. 1, 2, 3, go. I'm done. I'm done. So which one? All like, I'm like, go. So I'm which like, one is just better? Wrap it up and go. No, we have a different fabric. You I don't said- know, it's the no, same. No, I'm it's sorry, it's it's exactly the same. It's just No, like it's a lighter. loser. It's a loser, so it's more easier. I won. But I now won. Egypt wins. Egypt Indonesia wins. No, Indonesia, no, please Egypt. save me, save me. Wah, seru ya.
Namun pribadi yang asyik dan seru ini ternyata punya kisah menarik dalam hidupnya yang berhubungan dengan hijab. Manal punya satu akun sosial dengan nama Surviving Hijab, mengumpulkan ratusan ribu muslimah di seluruh dunia yang punya aneka kisah tentang hijabnya. So why did you start making the Surviving Hijab account? So in 2014, I was on the verge of taking off my hijab after having worn it for 13 years. Why? And the reason why was because I was, I had just moved to Dubai from Kuwait. I'm Egyptian, but I grew up in Kuwait and I was living there at the time, but I got a job opportunity in Dubai and they moved me here. But Dubai is so different than Kuwait in terms of how cosmopolitan it is. So when you cover, you stand out. Like you're the only one. It's become like we are the minority in a majority country, Muslim country. Exactly. Yeah. Exactly. So you are a minority in a majority. How? Yeah. How is that possible? Lalu mulailah wanita usia 38 tahun ini mengumpulkan ratusan ribu muslimah dunia dengan kisah yang sama. Mereka berjuang mempertahankan hijabnya, saling memberi dukungan, semangat, dan kekuatan agar tetap menjaga hijab. Wah, subhanallah, kisah yang sangat inspiratif dari seorang Manal Rostom. Oh, send me the photos. Okay. Dari Dubai di Uni Emirat Arab, kita ke Azerbaijan yuk di Eropa Timur. Tak jauh kok, hanya 4 jam perjalanan udara. Bukan ke ibu kotanya Baku, saya tertarik dengan satu desa kecil di Azerbaijan, Hinalik namanya. Desa Hinalik cukup terpencil, terletak di pegunungan Kaukasus, Rayon Kuba. Penduduk desa ini adalah peninggalan periode Albania Kaukasia, dan salah satu desa cukup tua di dunia dengan usia 5.000 tahun. Penduduk desa Hinalik adalah Muslim. Beberapa tahun terakhir, Hinalik mulai terbuka dengan pendatang yang ingin bertamu dan melihat kehidupan desa. Seperti keluarga Rauf yang menyambut saya siang ini. Assalamualaikum. Saya bersama dengan Gunara Khanim alias Nyonya Gunara, salah seorang warga di desa Hinalik di Azerbaijan, di mana desa ini dipercayai merupakan keturunan dari Nabi Nuh dan sudah berada di sini sejak 5.000 tahun yang lalu. Meski sederhana dan tinggal di tempat yang jauh dari kota, keluarga Rauf dan Gunara menyajikan yang terbaik untuk tamunya loh. Bahan-bahan masak yang digunakan adalah hasil tanam dan ternak sendiri. Menu siang ini adalah kentang telur. Kentang dimasak dengan mentega, serta ditambahkan 9 butir telur dan juga garam. Kocok hingga tercampur rata, kemudian dimasak selama 10 menit sampai matang. Nah, sekarang kita akan membuat satu makanan khas dari Azerbaijan dan bisa ditemukan di seluruh kota Azerbaijan, namanya kutap. Nah, kutap ini ada beberapa macam, salah satunya adalah menggunakan sayur-sayuran seperti ini. Kutap adalah sejenis roti yang menjadi menu utama masyarakat Azeri. Terbuat dari adonan tepung terigu, ditambah garam sebagai perasa yang dibentuk bulat. Adonan tepung terigu tersebut kemudian dilebarkan dan dipipihkan dengan menggunakan rolling pin. Untuk kutap yang polos, adonan tipis bisa langsung saja dimasak. Tak perlu lama, kutap segera matang. Nah, jika ingin kutap dengan isi, tinggal tambahkan daun-daunan yang sudah dicincang halus beserta keju domba. Lalu panggang kutapnya. Kentang telur serta kutap, menu sederhana namun rasanya mewah karena disajikan oleh warga Hinalik, desa di pegunungan Kaukasus. Gunara dan keluarga hidup dari hasil ternaknya sendiri. Mereka punya 30 domba dan belasan ekor sapi. Hasil utama dari domba dan sapi adalah susunya yang kemudian diolah menjadi keju.
Keju dari Kinalik terkenal segar dan lezat. Biasanya keju selalu ada bersama menu makanan lain. Masya Allah, luar biasa ya. Saya masih selalu tidak menyangka bahwa di tengah kehidupan geliat perkembangan negara di Eropa Timur masih ada satu desa terpencil. Dan sekarang saya sedang menuju satu masjid, namanya Masjid Juma. Desa Hinalik menyimpan banyak sejarah. Namun sayang, tak banyak orang yang bisa menjelaskan dan menceritakannya. Di masjid yang tak banyak tersentuh ini, kami mengakhiri kunjungan di Hinalik dengan salat asar berjamaah. Jangan lewatkan inspirasi kehidupan Muslim seluruh dunia hanya di Jazirah Islam Trans 7.